Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Seramo akan sharing tentang anggrek bulan, tentang kondisi anggrek bulan pada saat musim kemarau. Oke, sekarang musim panas. Untuk suhu di Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini paling tinggi di suhu 30 derajat Celcius. Matahari sangat terik sehingga beberapa anggrek bulan itu mengalami tanda dan gejala dehidrasi. Apabila itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang Seramo akan berbagi tipsnya. Ini bisa dilihat kondisi anggrek bulan yang ini. Walaupun dia daunnya menguning, tetapi daunnya masih tebal, masih keras. Dia tidak menunjukkan gejala dehidrasi berlebihan, karena memang di bawah potnya selalu ada air. Ini anggrek bulan diisiin air di bawah ini hanya pada suhu lebih dari 35, atau bahkan di tempat Seramo sendiri pernah waktu itu suhu di siang hari itu sampai 39 derajat Celcius. Berarti bisa dipastikan bagaimana panasnya. Nah, anggrek bulan di Seramo ini ditanam di dalam pot, diletakkan di teras. Di teras itu hanya ternaungi oleh atap, tidak ada paranet di depannya, sehingga panas matahari pada jam tertentu itu akan kena ke sebagian pohon anggrek yang ada di rak terutama untuk anggrek bulan. Nah, pada beberapa kasus yang pada anggrek bulan yang daunnya banyak, akarnya banyak, otomatis dia butuh nutrisi lebih atau butuh air lebih banyak dibandingkan dengan anggrek bulan yang di sampingnya dengan kondisi daun yang sedikit. Walaupun akarnya sama-sama daun sedikit, walaupun akarnya banyak, tetapi dia tidak sebanyak anggrek bulan yang jumbo ini. Memang ini disebut anggrek bulan jumbo, sehingga kebutuhan airnya pun lebih banyak. Nah, dengan penanaman menggunakan hidroton, kita masih bisa memberi air untuk di bawahnya. Kenapa? Karena dengan memberi air di bawahnya, ini bisa dilihat di dalamnya air di bagian bawah diserap oleh akar, karena memang hidroton itu dia tidak menyimpan air, sehingga kondisi akar sampai ke pangkal sampai ke leher anggrek itu dia lembab. Bisa dilihat ini, saya pegang, akarnya hijau menandakan ada air, tetapi coba digosok-gosok, dia tidak basah, tidak ada air yang menempel, karena memang akar panjang ini sampai ke bawah sini dan akarnya itu aktif, sehingga dia cukup menyerap air. Makanya kondisi anggrek ini baik-baik saja walaupun di suhu yang panas. Ini untuk yang ini, tidak dengan anggrek yang ini. Kedua anggrek ini bisa dilihat daunnya lemas, walaupun daun atasnya segar dan walaupun masih diraba tebal, tetapi dia sudah lemas. Ini menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa dilihat perbandingan akarnya.
ini akarnya lebih banyak, daunnya 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari jumlah daun ini aja kedua anggrek bulan ini berbeda. Karena kebutuhan airnya ini lebih banyak, sedangkan kemarin Seramo lupa meninggalkan sedikit air di dalam pot untuk anggrek ini, sehingga anggrek ini dehidrasi. Dan air ini baru tadi pagi Seramo isiin sedikit ke bawahnya. Ini bisa dilihat seperti yang Seramo jelasin tadi, walaupun di bawahnya ada air, tetapi di pangkal leher ini dia tidak becek, tidak basah, hanya lembab saja. Ini bisa dilihat di hidroton ini terlihat basah, tapi begitu kita pegang tidak ada air yang menempel, karena memang dia tidak menyimpan air, hanya menyerap saja. Ketahuan ini bekas yang tadi disiram, sehingga akar di bawahnya itu berwarna hijau semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dehidrasi pada anggrek bulan ini akan segera ditanganin. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, apabila diisi air terus, bagaimana dengan penyiramannya? Untuk anggrek bulan sendiri, penyiraman bagaimana dengan pemupukannya? Untuk pemupukan berarti tetap disesuaikan dengan jadwal pemupukan anggrek yang lain. Apabila anggrek yang lain kering, disiram dengan air dulu, setelah kering diisi dengan pupuk. Untuk dia juga seperti ini. Tetapi air yang ada di sini diusahakan sehari sebelumnya dibuang. Misalnya Seramo pantau untuk anggrek bulan yang ini akar di dalam potnya sudah kering, berarti 1 atau 2 hari ke depan jadwal pemupukan. Maka untuk yang anggrek di dalamnya ini ada air, air ini harus dibuang dulu. Berarti di dalam pot ini terjadi kosong 2 hari, tidak ada air, tetapi biasanya untuk akarnya dia tetap masih agak berwarna hijau, karena apabila anggrek bulan sudah jenuh dengan air, otomatis warna hijau di akarnya itu akan bertahan sampai beberapa hari. Dan setiap anggrek bulan itu beda-beda tergantung dari banyaknya daun serta banyaknya akar juga. Nah, ini juga bisa dilihat anggrek bulan yang ini dia juga layu, dehidrasi, padahal untuk akarnya sendiri banyak. Nah, di sini bisa dilihat akar di dalam potnya tidak sebanyak akar di atas, sehingga penyerapannya kurang walaupun diisi air. Karena manfaat akar salah satunya adalah mengantar air dan nutrisi ke seluruh bagian anggrek. Ini bisa dilihat kondisinya ya. Nah, ini adalah kondisi beberapa anggrek bulan saat musim kemarau yang ada di Seramo. Nah, untuk yang ini bisa dilihat dia akarnya cukup bagus, akar di dalam potnya juga besar-besar, sehingga dia tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Walaupun daun ini sedikit lemas, dia karena memang bekas kena sinar matahari, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berlebihan. Nah, untuk anggrek bulan yang kecil, yang akarnya sedikit, daunnya sedikit, dengan penyiraman Seramo selama ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi sama sekali, karena memang air yang dibutuhkan oleh anggrek ini itu sedikit sesuai dengan banyaknya daun, lebarnya daun, dan juga kondisi akarnya. Untuk itu Seramo sarankan cek selalu kondisi anggrek bulan kita pada saat musim kemarau seperti ini, karena pada saat musim kemarau seperti ini otomatis kebutuhan air anggrek bulan itu akan lebih banyak dibandingkan pada suhu di bawah 35. Sama juga seperti kita, semakin panas kita akan butuh banyak minum. Begitu juga dengan anggrek bulan. Nah, Seramo pernah
melihat video atau vlog, katanya untuk cepat mengembalikan untuk cepat menghindari anggrek bulan dari dehidrasi, itu bisa mencampurkan air dengan sedikit kalsium laktat. Di Sramo sendiri tidak melakukan itu. Sramo lebih memilih memberikan air murni untuk anggrek bulan. Semakin sedikit air yang diberikan, maka akan semakin bagus untuk akar anggrek bulan. Sramo rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan sedikit tips ini bisa bermanfaat untuk sahabat anggrek. Terus awasi anggrek bulan kita agar kita tahu apa yang dia butuhkan, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang cepat, sehingga tidak mempengaruhi kondisi anggrek bulan kita. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa tekan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap Sramo mengupload video terbaru. Apabila dirasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan. Salam satu hobi dari Sramo Anggrek untuk para sahabat pecinta anggrek. Akhir kata, wassalam, bye bye.